Mantan None Jakarta tahun 1987 yang juga seorang pelukis dikenal sebagai pemilik Yulinda Art Gallery and Y&N Painting Style. Dia juga menulis buku The Art of Table Setting yang dipublikasikan dalam dua bahasa, Inggris dan Indonesia. Dia juga sering berpartisipasi dalam kegiatan filantropi lewat pameran-pameran yang diadakan. Sempat menikah dengan Duta Besar Paraguay untuk Indonesia, membuat dia banyak memiliki pengalaman untuk memamerkan lukisan maupun art painting ke beberapa negara. Pemirsa Puspita, jumpa lagi dengan saya, Korta Louise, dan kali ini tamu saya adalah seorang art painter. Dia juga adalah ketua Ladies International Program, Yuli Nasution. Saya sekarang sudah berada di rumahnya di Bilangan, Jakarta Selatan. Yuk kita jumpai. Oh, di sini. Iya. Oke. Hai. Ada tamu. Apa kabar? Kita nggak bisa ini ya gini nih. Salam dulu ya, salam persahabatan. Aduh, bikin apa nih? Ini biasa tiap hari cantik harus banget. Ini refreshing, bikin-bikin lukisan watercolor. Gitu. Ya beginilah. Ini, jadi pakai ini terus. Iya, ini kalau saya kan melukisnya medianya watercolor. Jadi pastinya kertas sama catnya, bukan di kanvas. Saya udah swab nih, jadi bisa buka masker ya. Oh, harus dong, kalau nggak enak ya ngobrolnya. Iya, ya. bener-bener. Sejak kapan sih mulai ngelukis nih? Nah, jadi ceritanya gini nih. Duduk dulu dong, Say. Masa nggak duduk Soalnya sih? penasaran pengen lihat lukisannya gitu kan. Silahkan duduk. Oke, jadi gimana? Jadi saya tuh mulai melukis sejak bangku SMP sebenarnya. SMP. Iya. Emang seneng ngelukis dari dulu? Iya. Dari SD sudah mulai kelihatan nggak sih? Dari SMP deh kelihatannya. Jadi setiap guru menerangkan di depan kelas, saya tuh selalu mencoret-coret di buku saya dengan sketch-sketch gitu loh. Oh gitu. Nah terus kemudian dikembangkan bakatnya sekolah atau apa gitu? Enggak tuh, saya nggak Otodidak dong berarti? Iya, bener-bener saya otodidak. Oke. Dan saya hanya ambil kayak kelas-kelas melukis dan juga private melukis dengan pelukis-pelukis yang udah punya nama. Oh gitu. jadi ambil kelas private seperti itu. Terus Karena sampai sekarang? Saya merasa itu lebih intensif dan maksudnya saya di situ benar-benar konsentrasi hanya dengan si Pak Guru ngajarin saya atau Bu Guru ngajarin ini saya. lukisannya lebih menggunakan apa ini? Saya medianya memang khusus watercolor. Jadi kalau pelukis biasa kan mereka di oil on canvas atau akrilik kan. Kalau saya lebih ke watercolor yang mana memang tingkat kesulitannya lebih tinggi. Oh, Tapi gitu. buat saya itu merupakan suatu tantangan gitu loh. Ini kan melukis kan bagian dari hobi, tetapi juga bisa istilahnya bisa mempunyai sedikit pendapatan juga dong, ya kan? Iya Dijual nggak dong. sih lukisan-lukisan ini? Iya, jadi saya berpikir kita harus punya hobi yang bermanfaat kan, Betul. yang menghasilkan kan. Jadi saya kepingin punya suatu bisnis yang memang sesuatu yang enjoy dengan kehidupan saya. Jadi saya mulai punya bisnis dengan hobi saya gitu. Saya melukis memang untuk bisnis karena saya berpikir bahwa orang yang berbisnis itu harus punya sense of art. Dan orang yang artis ataupun seniman dia juga harus punya sense of business dong. Iya, betul. Kalau nggak kan betul. sehari-harinya nanti gimana kehidupannya? Betul. Iya kan? Pertama lukisannya lukisan apa? Lukisan saya yang pertama apa ya? Soalnya saya dari dulu sampai sekarang tuh konsisten. Jadi saya selalu objeknya still life mengenai apa ya? Pemandangan indah di pantai, mengenai kristal-kristal cantik yang memang jadi objek-objek yang bagus. Jadi memang saya berhubungan selalu dengan lifestyle juga gitu. Oh gitu, jadi pas banget dong ya. Ini kan bunga, ini ada burung-burung.
Wah, ini lucu sekali. Pokoknya ini saya banyaknya lukisan-lukisan saya itu menceritakan tentang Caribbean Island gitu loh. Jadi laut-laut di Amerika Latin, di Amerika Selatan. Kenapa? Kenapa seperti ini? Nggak tahu, saya suka sekali gitu. Dan waktu saya ke sana, pasti saya kalau misalnya di pantai, entah itu di Caribbean Island, entah itu di Miami, pasti saya foto-foto itu. Foto-foto pantai-pantainya, hotel saya, resort saya. Terus dibikin lukisan. Karena saya bikin PR, saya bawa ke Jakarta untuk lukisan nih, saya pikir gitu. Jadi saya di mana-mana saya foto pantai-pantainya. Oh, jadi foto itu bukan buat apa, tetapi juga buat dilukis gitu kan? Iya. Ceritanya kan. Jadi bukannya kita melukis di tempat, karena kan kita selalu kalau pergi mau liburan, say. Ya, benar, Mana ada benar. waktu kan buat melukis di sana. Jadi foto dulu, pemandangannya bagus, baru sampai rumah baru udah dilukis Exactly. itu. Oh, oke. Bayar-bayarnya kebanyakan dari mana? Buyer saya aneka ragam, mulai dari zamannya Presiden Soeharto sampai sekarang. Wah, berarti saya udah umur berapa ya? Masih muda kan, masih muda Iya. gitu kan. Terus Jadi semua itu misalnya Pak Menteri-menterinya, misalnya tokoh-tokoh masyarakatnya, itu duta udah besar juga kayaknya. Iya, ya. duta-duta besar itu udah pernah pesan lukisan ke galeri saya. Karena saya itu memang benar-benar hanya by appointment, jadi saya nggak terlalu yang gimana, tapi benar-benar saya pikir yang penting kualitasnya. Bocoran dong, Kayak murah gitu. atau mahal nih satu lukisan? Tergantung, misalnya kayak Bu Koreta yang beli, kadang malah saya kasih bonus satu lukisan lagi gitu loh. Oh, begitu. It depends Jadi gitu loh. mau banget nih, ntar lagi saya mau dilukis ya. Gitu. Kita masih akan bahas lagi, tunggu ya. Masih banyak lagi selain pelukis, art painting, banyak lagi ya. Ketua ini dan ketua itu, banyak sekali. Kita akan bahas lagi lebih lanjut setelah yang satu ini. Ayo silahkan lihat yuk. Aduh, Nah, keren banget ya. ini Udah boleh buka masker lagi dong. boleh dong. Ini tadi kan bicara lukisan, ini bagus banget. Ini dilukis sendiri atau gimana nih? Iya betul. Ya jadi ini karya kolaborasi saya dan anak saya Dara. Brandnya kelihatan nih, Yuli and Dara Oh, Setio YND Hadi. ya? Oke. Dan ini koleksi udah seri keempat saya, yang mana judulnya Lucu banget Roses. Yang pertama judulnya Bunga Sakura dari Jepang. Yang kedua adalah seri dari Tulip dari Belanda. Yang ketiga kita ambil seri Bunga Melati dari Indonesia. Oke. Dan ini yang keempat, karya kolaborasi kita yang keempat. Ini roses ya? Betul. Oke, terus? Dan karya kolaborasi kita yang keempat ini kebetulan juga dapat rekor muri. Oh, dapat rekor muri. Iya. Karena oke. pertimbangannya adalah bahwa ini kolaborasi pertama di dunia untuk ibu dan anak, yang mana benar-benar dapat Bikin seperti ini ya, t-shirt apresiasi, seperti ini ya. dapat Oke. apresiasi dari rekor muri itu Terus gitu. sampai bikin buku juga atau apa ini? Iya, kita bikin buku The Art of Table Setting, yang mana nih buku ini semua mengenai table manner, juga mengenai table setting, gimana kita bikin table setting misalnya mungkin untuk candlelight dinner. Ada semua di situ. Ada semua Boleh untuk dong ya, saya minta ya. acara ulang tahun. Ini Ada bagus semua sekali ini. kan? Boleh dong saya Ya, minta dong formal. ya. Iya, Harus Bang. ditandatangani kalau gitu. Yes. Ayo dong. Saya akan kasih buat Ibu Koreta ditandatangani langsung dari saya dan anak saya Dara ya. Iya, dan juga Gitu. kita harus melihat bagaimana si table setting yang dilakukan oleh Bu Yuli ya.
semoga keren banget. berguna ya buat keren banget. Thank you. praktek di rumah. Gitu. Jadi kita sekarang ke table Kita setting. langsung ngobrol-ngobrol sini yuk, lihat oke, table oke. setting saya. Ini. Oh, udah di setting seperti ini, lucu banget. Nah, ini table setting saya. Keren sekali. Khusus untuk menyambut Ibu presenter Coretta. Oke, Silakan Ini duduk. table setting apa ini? Ini dibuatnya? Ini sih saya bikin karena kita kan juga udah pada lunch, udah pada apa, jadi ini hanya untuk dessert aja. Oke. Gitu. Dan kebetulan waktu saya itu Bu Coretta yang bikin roses itu juga sudah dikoleksi oleh kerajaan Qatar gitu. Oh, udah. Iya, dan saya waktu itu menyerahkannya sendiri pada saat kita diundang ke Doha oleh Raja Qatar di sana. Oke. Gitu. Jadi kita Wow. menyerahkan dan kita dapat souvenir balik, yaitu coklat-coklat dari Qatar, karena dari Qatar tuh coklat. Itu dia pesen ya, dia pesen Iya, dari sebelumnya dia pesen, terus dia undang saya sebagai artisnya dulu kebetulan sama suami saya. Jadi kita diundang ke sana sebagai tamu kerajaan dan saya diminta menyerahkan tableware, dinnerware-nya yang roses itu. Gitu. Oke, seperti itu ya. Waduh, keren banget. Jadi yang roses itu emang kayaknya membawa keberkahan banget karena juga dikoleksi oleh beberapa duta besar Brunei, dikoleksi oleh beberapa duta-duta besar di negara sahabat pokoknya. Ini kan udah table settingnya seperti ini gitu kan, mulai dari pilih yang besar sampai yang kecil sampai yang ini. Kemudian kiri kanan ini ada semuanya ini. Berarti ini yang lebih ke Ini saya karena Ibu Coretta adalah tamu spesial saya. jadi pakai saya ini. juga kasih bunga yang cantik Oh, gitu loh. jadi dikasih bunga. Iya, setiap ada tamu-tamu yang datang saya tuh selalu pilih gimana ya dengan karakter dan kepribadian tamu saya itu gitu loh. Jadi saya pikir bunga peach paling cocok deh untuk Ibu Coretta. keren banget, keren banget. Ternyata Ibu Coretta juga pakai bajunya kuning. Jadi pas Cocok. banget ya, cocok ya, minumannya juga kuning. Dan ini serba gold gitu ya. Iya, hari ini Oke. serba gold karena saya juga nggak tahu kenapa, saya nggak tahu loh Coretta pakai baju batik ini. kuning, Iya. jadinya matching. Banget, matching banget Gitu. juga dengan tempat ini, menarik sekali ya. Jadi table setting seperti ini. Jadi saya tuh jadi makan tuh, mau makan tuh harus hati-hati gitu kan, mulai dari sini. Iya, karena biasanya kita tuh kan dari yang besar dulu, iya Iya, kan? sekarang Dari yang dibalik besar ya. dulu karena kita cuma dessert hari ini, jadi benar-benar kita mulai dari yang kecil, yang bawahnya nanti nggak kepake karena hanya untuk hiasan aja. Oke, jadi hanya untuk ini ya, jadi buat kue misalnya, makanya Iya. langsung ini yang di luar Iya, gitu ya. betul. Untuk Karena kue. kan kita pakai biasanya di dalam suatu cara table setting dari luar ke dalam kan. Gelas-gelas juga dari yang tinggi ke yang rendah yang kita Ini di pakai. sebelah kiri bener ya? Betul, boleh di kiri, boleh di kanan, terserah oke, gitu. oke. Dan biasanya juga ada yang dibagi. Sendok garpu di kiri, sendok kecil-kecilnya di kanan. Jadi tergantung, yang penting susunannya jangan salah. Ada keinginan nggak sih misalnya Mbak Yuli membuat satu berbagi, saling sharing dengan perempuan-perempuan Indonesia yang kepingin seperti ini, painting, kemudian juga melukis di T-set dan lain-lain. Ada nggak sih seperti itu kayak ya tutorial atau memberikan pelajaran atau mungkin bikin kursus atau apa gitu? Kebetulan saya dulu punya sekolah melukis untuk anak-anak ya. Jadi saya berbagi ilmu saya kepada anak-anak balita sampai remaja gitu loh. Karena saya pikir mereka adalah cikal bakal generasi muda yang nantinya bisa lebih berkembang. Karena saya udah pernah coba, ibu-ibu tuh, Yul ajarin melukis dong apa-apa, saya coba. Tapi mereka tuh hanya sekali dua kali datang. Abis itu mereka bosen gitu. Karena saya pikir kalau anak-anak itu mereka bosen, orang tuanya akan push terus. Jadi saya punya sekolah melukis itu kurang lebih ada sampai 15 tahun. Oke. Cuma karena saya kesibukannya semakin banyak dan juga waktu itu saya ikut sama suami saya bolak-balik ke luar negeri, jadi saya tinggalin, jadinya nggak kepegang. Akhirnya sekolah melukis itu saya stop sementara gitu. Mungkin nanti akan dibuka lagi ya. Akan dibuka lagi. Mungkin saya juga bisa belajar khusus ibu-ibu melukis gitu ya. Khusus ibu-ibu perlu juga ya. Tapi ibu-ibu tuh Iya suka kan? anget-anget kuku aja gitu loh. Habis itu besok jadi gitu. Iya. Habis itu minggu depan nggak ikut lagi kan gitu. Terus maunya gini. Maunya harus bisa jadi gitu ya. Jadi Udah, hari itu juga. Tolong dong lukisin aja udah. Tolong
di touch up dong Yul, di touch up dong Yul. Lama-lama saya yang bikin semuanya gitu loh. Memang seperti itulah ibu-ibu, tapi paling tidak sudah memberikan inspirasi untuk bisa berbagi dengan mereka, bisa saling sharing. Wah, banyak sekali yang akan kita bahas lagi. Tapi sebelumnya kita ikuti pesan berikut ini. Nah, tadi kita sudah selesai makan kue, makan puding, lihat lukisan. Wah, pokoknya bener-bener deh. Aku suka banget rumah ini, konsepnya seperti ini. Jadi living roomnya sendiri, ruang makannya sendiri. Jadi bener-bener private gitu ya. Nah, kita akan lanjut sekarang. Bu Yuli ini ternyata bukan hanya seorang art painter, juga bikin table setting dan lain-lain. Kan juga adalah ketua umum Ladies International Program, ya kan? Cerita dong, apa sih LIP atau LIP itu sebenarnya? LIP itu adalah Ladies International Program. Jadi kita itu terdiri dari beberapa foundersnya. Foundersnya itu ada 13 orang dan kebetulan saya di situ adalah ketua umumnya. Saya mendirikan LIP ini karena ini ya, awareness saya kepada segala sesuatu di Indonesia yang bagus-bagus banget, keren-keren banget dan layak saya pikir untuk diperkenalkan, gitu dipromosikan ke luar negeri, ya kan? Kita lebih fokus kepada lima segmen, yaitu art, culture, kuliner, fashion, sama tourism gitu. Jadi kita nggak ke yang lain-lain, karena kan yang lain-lain mungkin seperti kegiatan-kegiatan sosial dari organisasi-organisasi lain udah banyak kan, dan udah ada sendiri. Jadi saya pikir kalau kita masih berkecimpung di situ juga, kita nggak ada sesuatu yang beda dengan yang lain gitu loh. Jadi saya bentuk ini memang benar-benar untuk memperkenalkan potensi-potensi di Indonesia dari lima bagian tadi ke luar negeri atau ke mancanegara gitu. Dan kita di Indonesia sendiri kita juga selalu disupport oleh duta-duta besar gitu loh. Entah itu dalam hal acara, dalam hal misalnya pengadaan bahan-bahannya atau apa, mereka duta besar dari luar untuk Indonesia. Iya, duta besar negara-negara sahabat untuk Indonesia. Mereka support sekali. Seperti misalnya bidang pendidikan, kita ada pertukaran art and culture di salah satu sekolah yang udah rutin kerjasama dengan kita adalah Lab School. Lab School, dia punya kegiatan art and culture-nya bagus sekali dan benar-benar internasional. Nah, itu kita selalu melibatkan duta-duta besar negara sahabat untuk ikut ambil andil, memberikan memberikan knowledge kepada anak-anak SD, SMP, SMA di Lab School mengenai kehebatan negara masing-masing. Misalnya saling tukar, saling bertukar info. Gitu kan. Jadi misalnya Brazil terkenal sekali dengan sepak bolanya. Nah, itu duta besar Brazil kami minta untuk menjelaskan ke tiap-tiap kelas. Jadi mereka punya ada satu hari khusus yang benar-benar Art and Culture Festival seperti itu. Tetapi di era pandemi sekarang ini kan kalau kita lihat kan semua pada terpuruk. Tadi menarik sekali disebutkan soal pariwisata. Nah, bagaimana Mbak Yuli melihat pariwisata kita sekarang yang sedang terpuruk, dalam arti kan ya benar-benar ya semua sih, bukan hanya sektor pariwisata. Semua lini ya. Sementara LIP sendiri salah satu programnya adalah promosi pariwisata. Iya. Kita sebenarnya bulan Januari Februari kemarin sudah on schedule, kita punya beberapa trip ke luar negeri, udah on schedule semuanya, dan juga kita akan membawa beberapa
duta besar juga dengan spouse-nya ke beberapa provinsi-provinsi di Indonesia untuk lebih memperkenalkan mengenai art, culture, kuliner sampai ke fashion dan tourism yang ada di Indonesia. Di Indonesia. Gitu ya? Jadi kayak kita exchange gitu. Tapi tiba-tiba bulan Pandemi, Maret, bulan Maret kan pandemi, dan lagi tanggal 16 Maret waktu itu kita diminta oleh Pak Presiden Jokowi untuk di rumah aja semuanya. Automatically kita jadi apa ya? Jadi udah akhirnya nggak bisa apa-apa. Tapi kita tetap berkarya dengan webinar akhirnya, dengan seminar-seminar. Kita juga bikin beberapa IG live gitu untuk supaya keadaan ini tidak vakum gitu. Tapi begitu nanti insya Allah pandemik selesai, kita akan mulai genjot lagi semuanya. Dan saya di sini dilihat tuh kok ada piano ya di situ. Emang main piano atau apa sih? Ya sebenarnya keluarga saya kan suka musik ya, jadi kayak anak saya yang perempuan Dara dan Claudia itu, Dara kan arsitek interior design, itu yang kolaborasi dengan saya, dan Claudia yang paling kecil lawyer tapi sekarang jadi beauty influencers, itu seneng banget main piano. Dan anak saya yang cowok si Akbar, walaupun dia hobinya olahraga banget, tapi juga jago sekali untuk main saxophone. Jadi kita benar-benar di keluarga ini senang memainkan alat-alat musik gitu. Berarti. Tapi kalau saya baru mau belajar dengan Bu Koreta. Gak apa-apa, pokoknya kita harus mendengarkan bagaimana Ibu Yuli bermain piano ya. Terima kasih juga, by the way, sudah menyempatkan. Aduh, saya nggak bisa main piano di sini ya. Pokoknya kita harus paksa. Terima kasih Bu Yuli karena sudah menyempatkan diri untuk bisa berbincang-bincang dengan kami di acara Puspita. Dan pemirsa, masih banyak perempuan-perempuan inspiratif lainnya di luar sana yang akan saya angkat sebagai tamu saya minggu depan. Sampai jumpa.